Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Akmex. Perkenalkan, nama aku Guspina sebagai tutor kimia organik di materi konformasi alkana dan sikloheksana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, aku ingin memperkenalkan diri. Nama aku Guspina sebagai tutor kimia organik di materi konformasi alkana dan juga sikloalkana. Nah, di bab ini, pertama kita akan membahas dulu konformasi alkana yang kemudian nanti akan dilanjutkan ke konformasi sikloheksana. Yang pertama, coba kita recall dulu mengenai bab yang sebelumnya mengenai apa itu konformasi. Jadi, konformer atau isomer konformasi merupakan susunan spasial atom-atom dalam suatu molekul yang sama, yang terbentuk akibat rotasi bebas pada ikatan tunggal. Jadi di sini kita akan membahas dulu konformasi yang dimiliki oleh etana, di mana etana ini merupakan senyawa dengan 2 atom karbon dan ikatan antara karbonnya itu disusun dengan ikatan sigma, karena dia hanya memiliki ikatan tunggal ya teman-teman. Nah, jadi pada etana, konformasi yang dimiliki itu tak terhingga banyaknya. Maka di sini kita menggolongkannya menjadi 2 konformer. Gimana strukturnya? Dikarenakan misalnya aku memiliki senyawa etana, teman-teman. Di sini kita fokus ke ikatan tunggal yang dimiliki oleh atom karbon. Maka karena sifat single bond itu yang dapat diputar, jadi single bond yang di sini tuh dia bisa berputar atau berotasi bebas, teman-teman. Nah, makanya konformasinya itu tak terhingga banyaknya karena di sini ikatan tunggal yang ada di sini itu dapat berputar. Maka tak terhingga banyaknya konformasi yang dimiliki oleh etana. Nah, yang pertama, kita akan fokus ke konformasi tindih yang memiliki nilai ekstrim tak stabil dan konformasi silang yang memiliki nilai ekstrim stabil. Jadi, ketika kita memiliki konformasi tindih, pada molekulnya itu seperti ini, teman-teman. Seluruh atom H yang ada di molekul yang terikat pada atom C itu bertumpuk satu sama lain, tumpang tindih satu sama lain. Kemudian, kalau misalnya konformasi silang, itu tidak ada tumpang tindih antara atom H-nya. Jadi, C-nya di sini dia berputar setengah seperti ini, sehingga tidak ada tumpang tindih antara atom H. Seperti ini. Nah, kalau misalnya digambarkan dalam proyeksi Newman-nya, di sini, teman-teman fokus ke satu lingkaran besar. Lingkaran besar ini merupakan objek karbon yang kita miliki. Di sini kan kita memiliki 2 objek karbon ya teman-teman. Nah, 2 karbon yang bertumpuk ini kita gambarkan sebagai struktur yang bulat. Kemudian, atom-atom yang berikatan pada atom yang di depan, pada atom karbon yang di depan, itu kita gambarkan dengan seperti ini. Jadi si segitiganya itu ada di depan. Kemudian kalau untuk atom karbon yang di belakang, itu dia ada di belakangnya. Jadi di luar dari si lingkarannya gitu. Kalau misalnya konformasinya itu tindih, maka atom H-nya itu dibuat seperti bertumpang tindih. Namun kan kalau misalnya kita menulis di papan 2 dimensi tidak mungkin gitu ya. Jadi di sini atom H yang tumpang tindih itu dilambangkan dengan seperti ini teman-teman, agak miring sedikit. Nah, tapi kalau misalnya konformasi silang, di sini kan berjauhan semua, maka kita menggambarkannya seperti ini. Itu namanya proyeksi Newman. Nah, konversi konformasi itu berlangsung melalui rotasi ikatan sigma karbon-karbon. Setuju semuanya? Karena di sini kalau misalnya atom hidrogen yang berotasi itu tidak memiliki efek apapun gitu, karena dia tidak mengikat apa-apa lagi selain si C. Beda halnya dengan atom karbon yang ada beberapa atom yang berikat gitu dengan atom si karbonnya. Kemudian, konformasi silang lebih stabil karena tolakan atom H yang lebih kecil. Jadi, ketika ada konformasi silang, itu kan tidak ada tumpang tindih antara atom H ya. Itu yang membuat strukturnya itu menjadi lebih stabil. Beda halnya ketika atom H ini saling tumpang tindih. Ketika atom H ini saling tumpang tindih, maka akan ada tolakan sterik itu di antara kedua atom tersebut.
Pada suhu kamar, etana praktis hanya ada dalam konformer silang, dimana pada suhu kamar berarti normalnya yang ada di alam itu adalah konformasi yang silang gitu, yang paling stabil. Dimana di sini dilambangkan dengan panah yang lebih panjang menghasilkan konformasi silang dibandingkan dengan konformasi yang tumpang tindih, begitu. Nah, selanjutnya untuk senyawa propana dan butana. Jadi, konversi konformasi serupa dijumpai juga pada propana dan pada butana yang dirotasikan pada ikatan antara C1 dan C2. Nah, di sini kita mau fokus dulu ke yang C1. Jadi kalau misalnya kita memiliki senyawa propana seperti ini, kita fokus dulu ke di sini kan kita fokus ke ikatan C1-nya dulu, C1 sama C2. Berarti misalnya di sini dan di sini C2-nya gitu. Maka akan ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ketika atom hanya itu satu sisi dengan metil yang ada di sini, atau ketika hidrogennya itu memiliki konformasi silang. Jadi yang satu itu seperti ini tumpang tindih dengan si metilnya, kemudian yang kedua itu konformasinya silang gitu. Nah, selanjutnya sama halnya dengan butana, namun di sini misalnya ini yang karbon 1 kemudian karbon 2, di sini kita cabangnya itu etil ya, berarti kan jadi ada 2 karbon atom di sini. Kemudian selanjutnya kalau misalnya si hidrogen atomnya itu tidak tumpang tindih, berarti di sini konformasi silang. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya butana. Lebih banyak konformasi dapat dijumpai pada butana yang dirotasikan pada ikatan antara C2 dan juga C3. Jadi kalau misalnya tadi kita fokuskan ke ikatan C1 sama C2 ya. Nah, sekarang kita ganti fokus kita ke ikatan C2 sama C3. Jadi di sini C1 punya 1 cabang metil, kemudian C2 juga punya 1 cabang metil gitu. Nah, untuk butana sendiri ada 3 jenis konformasi. Yang pertama, ketika konformasinya itu silang atau yang paling stabil. Jadi kalau misalnya konformasinya itu silang, di sini katanya di atom karbon yang kedua itu si CH3-nya itu ke depan, ke atas. Kemudian untuk yang karbon atom yang di belakang, si CH3-nya itu ke bawah. Jadi untuk visualisasinya itu seperti ini, teman-teman. Maka kita fokus ke sini kan. Jadi kita putar dia ke bawah supaya saling menjauh. Seperti ini. Nah, ikatan silang CH3 dengan CH3 itu menjadi konformer yang paling stabil. Kenapa? Dikarenakan tidak ada tolakan sterik antara si metilnya seperti itu. Kemudian selanjutnya merupakan konformasi tindih antara CH3 dengan H. Coba di sini kita ikuti proyeksi Newman yang ada di slide. Yang pertama, karbon atom yang nomor di depan itu ada CH3 ke atas, dan karbon atom yang di belakangnya itu ada CH3 ke sebelah hidrogen yang ada di depannya. Seperti ini, teman-teman. Jadi agak miring kan kalau tadi seperti ini ya. Dia begini. Kalau sekarang ada tumpang tindih antara CH3 dengan hidrogen atom yang di depannya. Hidrogen atom ini akan tumpang tindih dengan CH3 yang ini. Seperti ini. Nah, kemudian ada lagi konformasi yang namanya itu Gauss. Kalau misalnya konformasi Gauss, dia si CH3 yang ada di sini naik lagi sebesar 60 derajat sehingga dia berada di tengah-tengah antara CH3 dan hidrogen yang ada di depan. Ini dinamakan dengan konformasi Gauss. Dengan sudut torsinya itu sebesar 60 derajat antara CH3 yang di depan dengan CH3 yang di belakang. Seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada konformasi tindih. Yang mana konformasi tindih ini merupakan konformasi yang paling tidak stabil. Jadi CH3 yang di sini itu dia sama-sama bertumpang tindih gitu, sama-sama di atas atau nanti sama-sama di bawah. Seperti ini kalau misalnya kita lihat dari samping. Kenapa dia paling tidak stabil? Dikarenakan atom-atom yang besar di sini di atasnya ada CH3 dua-duanya itu berada pada satu sisi. Itu yang menyebabkan struktur itu menjadi tidak stabil karena ada tolakan sterik yang kuat di antara CH3 dan CH3 ini. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk latihan soal di sini kita diminta menggambarkan semua kemungkinan konformasi dari pentana jika dirotasikan mengelilingi ikatan C2 ke C3. Kemudian urutkan menurut penurunan kestabilan.
Jadi teman-teman kalau misalnya diminta menggambarkan konformasi, kita tuh biasakan memvisualisasikannya itu menggunakan proyeksi Newman. Di sini katanya kita fokusnya ke ikatan C2 dan C3. Berarti Newman yang akan kita bikin di sini fokusnya itu ke C2 dan C3. Dimana misalnya kita mau meletakkan C2H5-nya itu di karbon atom yang depan atau yang belakang itu boleh. Di sini aku mau naruh C2H5-nya itu yang di depan. Berarti kalau misalnya dari yang paling stabil, pasti dia konformasinya itu silang kan teman-teman. Jadi buat aja dulu dari yang konformasinya silang. Kalau silang kan berarti nggak ada yang tumpang tindih kan. Makanya CH3-nya kita taruh di bawah, begitu. Kemudian, kita mau ngerotasiin siapa nih? Kalau saran aku sih rotasiin aja sih yang belakangnya gitu. Jadi supaya yang si di depannya ini nggak berubah gitu. Jadi misalnya kita mau rotasiin yang belakangnya, berarti kan C2H5 posisinya tetap seperti ini ya. HH. Kemudian di sini kita rotasikan si CH3-nya misalnya ke arah sono gitu ya. Berarti jadinya CH3, kemudian di sini hidrogen, kemudian di sini hidrogen. Nah, muter lagi dia jadi ke posisi yang ada di sini gitu. Si CH3-nya. Yang di depannya masih sama, kita gambar C2H5, kemudian di sini H dan H, si CH3-nya pindah ke sebelah sini. Nah, kemudian kita bikin lagi sampai si CH3 dan C2H5-nya ini berada pada sisi yang sama gitu. Nah, sebenarnya 4 aja cukup, karena kan nanti kalau misalnya udah ke sebelah sini lagi si CH3-nya, itu kan nanti interaksinya akan sama ya sama si yang ini gitu, yang nomor 3. Jadi di sini kita boleh sampai segini aja. Coba kita urutin kestabilannya. Berarti kan si ini merupakan yang paling stabil kan, nomor 1, karena dia konformasinya silang. Kemudian siapa yang nomor 2? Nomor 2 stabil itu ada yang ini karena dia steriknya itu dari CH3 dan H. Kemudian ada Gauss ketiga, dan yang terakhir itu konformasi silang yang adalah yang paling tidak stabil. Seperti itu. Seperti itu untuk latihan soal yang nomor 1. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai konformasi dari sikloalkana. Pertama, teman-teman harus kenal dulu dengan isomer cistran. Nah, di sini misalnya kita punya molekul 1,2 dimetil siklopentana. Nah, kalau misalnya cis, dia itu posisi substituennya itu berada pada arah yang sama gitu. Alias di sini misalnya atas dan atas, tapi kalau misalnya trans di sini ada atas dan bawah alias berseberangan begitu. Nah, kedua gugus metil dikatakan cis jika berada pada sisi yang sama alias seperti ini. Kemudian, kalau misalnya trans itu pada sisi yang berlawanan seperti ini. Selanjutnya kita lanjut ke senyawa siklo yang lain, yaitu siklopropana. Jadi, suatu cincin atau senyawa alkana yang bentuknya siklik, dia itu kan antara karbonnya akan membentuk cincin. Dan cincin-cincin tersebut itu dipaksa membentuk suatu sudut. Nah, kalau untuk di siklopropana, cincin tersebut dipaksa berbentuk segitiga beraturan yang planar, dengan sudut yang terbentuknya itu 60 derajat. Namun, karena hibridisasi atom karbon yang sp3 itu idealnya merupakan 109,5, sehingga di sini terjadi regangan sudut. Simpelnya, yang paling stabil atau yang paling ideal itu 109,5. Maka ketika sudutnya dipaksa untuk lebih kecil, itu akan terjadi ketidakstabilan begitu, teman-teman. Nah, kemudian di sini semua atom H yang saling tumpang tindih itu dinamakan regangan torsi. Nah, selanjutnya untuk senyawa siklobutana. Jadi, pada segi 4 beraturan planar terbentuk sudut sebesar 90 derajat dengan semua atom H-nya saling tindih.
Berarti di sini ada yang namanya regangan sudut dan juga regangan torsi yang besar gitu. Namun, dengan bantuan sedikit membengkok, sudut yang tadinya 90 derajat itu menjadi 88 derajat. Namun, semua atom H-nya tidak lagi berkonformasi tindih gitu. Jadi, regangan sudutnya itu sedikit bertambah 2 derajat lebih kecil, namun regangan torsinya itu jauh lebih menurun. Kemudian selanjutnya untuk senyawa siklopentana, di sini sudutnya menjadi lebih besar karena kan pasti ketika suatu lingkaran lebih besar, sudut yang dibentuk antara atom karbon itu menjadi lebih besar juga ya. Jadi untuk siklopentana, sudut segi 5 beraturannya itu sebesar 108. Nah, di sini memiliki regangan sudut yang lebih kecil dibandingkan tadi dengan siklopropana dan juga siklobutana. Nah, agar ke-10 atom hanya tidak saling tindih seperti siklobutana, maka strukturnya itu agak membengkok di sini. Jadi si satu karbon atomnya itu agak ke atas supaya regangan torsinya itu lebih kecil. Nah, kemudian selanjutnya merupakan sikloheksana. Jadi, untuk di sikloheksana sendiri, karena dia sudut yang dibentuk antara atom C-nya itu memiliki sudut ikatan 109,5, jadi dia itu tidak memiliki regangan sudut, teman-teman. Untuk sikloheksana memiliki 4 konformasi. Yang pertama kita akan diskusi dulu mengenai konformasi kursi, alias konformasi yang bentuknya itu paling stabil. Yang pertama dikarenakan tadi kan tidak memiliki regangan sudut ya, karena memang si sudut ikatannya udah 109,5. Kemudian di sini atom H silang-silang pada proyeksi Newman sepanjang 12 dan 45 itu tidak memiliki regangan torsi. Nah, jadi teman-teman di sini kita punya sikloheksana. Katanya di sepanjang ikatan C1 sama C2, C4, C5 itu tidak ada tegangan torsi. Kenapa? Karena bentuk dari konformasi kursi sikloheksana itu seperti ini. Jadi ada 3 atom H yang ke atas, ada 3 atom H yang ke bawah, dan sisanya itu pada posisi di samping. Nah, posisi yang ada di atas ini, yang semuanya ke atas, itu kita sebut dengan posisi aksial. Jadi ada aksial atas dan juga ada aksial bawah. Nah, kemudian posisi atom hidrogen yang ada di samping-samping sini itu namanya posisi ekuatorial. Jadi ketika dia ekuatorialnya ke arah atas gini dinamakan ekuatorial atas, dan ketika arahnya ke bawah seperti ini dinamakan ekuatorial bawah. Jadi katanya di sini sepanjang C1, C2 dan C4, C5, misalnya di sini C1, C2 tidak ada regangan torsi. Benar, karena di sini atom H-nya itu yang satu dia aksial bawah, yang satunya misalnya aksial atas. Kemudian yang di sini dia ekuatorial bawah, ekuatorial atas. Jadi tidak ada tegangan torsi, teman-teman, antara si C1 sama C2. Itu terbukti. Nah, selanjutnya kita akan membahas konformasi perahu yang jauh kurang stabil. Jadi untuk konformasi perahu, dia itu bentuknya seperti ini. Kenapa jauh kurang stabil? Yang pertama, walaupun sudut ikatannya itu masih 109,5 alias tidak ada regangan sudut, tetapi 8 atom H di sini sekarang saling tindih, sehingga memiliki regangan torsi yang besar. Di mana 8 atom H-nya, jadi ketika teman-teman menggambarkan melewati proyeksi Newman, di sini teman-teman akan menemukan 8 atom H yang saling tumpang tindih. 1, 2, 3, 4. Seperti ini, teman-teman. Jadi yang di bawah juga tumpang tindih, kemudian di atas juga tumpang tindih, sini juga tumpang tindih gitu. Nah, selanjutnya jarak antara atom H1 dan H4 itu menjadi berdekatan sehingga terjadi tolakan van der Waals yang kita sebut dengan interaksi tiang bendera. Jadi yang pertama di sini kan berarti atom C1, ini misalnya atom C4. H1 sama H4 itu berdekatan seperti ini, teman-teman. Nih. Nah, inilah yang dinamakan interaksi tiang bendera. Dia yang menyebabkan kestabilannya itu turun. Kemudian, dengan konformasi yang melentur menjadi konformasi perahu belit, di sini regangan torsi dan interaksi tiang bendera pada konformasi perahu dapat dikurangi.
Jadi kalau misalnya konformasi perahu belit itu seperti ini teman-teman, kita belit sedikit seperti ini. Maka di sini ada urutan meningkatnya stabilitas konformasi sikloheksana. Yang pertama itu ada setengah kursi, kemudian perahu, kemudian biduk belit atau perahu belit, kemudian yang paling stabil yaitu kursi. Nah, tadi teman-teman ada salah satu konformasi yang emang belum disebutkan, yaitu konformasi setengah kursi. Nah, kenapa di sini dia disebut menjadi yang paling tidak stabil? Karena di sini ada 4 atom karbon yang sebidang, alias yang memiliki bidang yang beda itu cuman ini doang, satu naik, satu turun, di setengah kursi gitu. Nah, di sini tuh ada 4 atom karbon yang sebidang, yang mana menyebabkan strukturnya itu menjadi paling tidak stabil gitu. Nah, kemudian kestabilannya itu meningkat ke konformasi perahu seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, kemudian lanjut ke biduk belit atau perahu belit, kemudian ke konformasi kursi. Jadi kursi itu merupakan konformasi yang paling stabil. Kenapa? Dikarenakan dia strukturnya itu semuanya tetrahedral sempurna dan tidak ada atom hidrogen yang saling tumpang tindih begitu. Nah, selanjutnya kita ke materi metil sikloheksana. Nah, di sini dikatakan posisi aksial menjadi ekuatorial pada sikloheksana tidak berpengaruh pada kestabilan. Seperti yang tadi, maka ketika suatu atom hidrogen, misalnya ini kita tukar sama yang di sini, misalnya aksial kita ganti sama yang ekuatorial, itu tuh nggak bakal pengaruh sama kestabilan teman-teman, karena semuanya itu sama. Tapi beda halnya jika yang kita pertukarkan itu merupakan substituen. Misalnya di sini aku mau naruh, kita ganti jadi metil ya. Nah, peletakan substituen yang kita punya pada posisi aksial dan ekuatorial itu menjadi sangat berpengaruh pada kestabilan. Jadi, konformasi kursi ini kan dia memiliki 3 aksial atas, 3 aksial bawah, dan sisanya ekuatorial ya teman-teman. Misalnya, si metilnya ini kita taruh di posisi aksial di atas, maka ada interaksi antara atom-atom yang ada di posisi aksial. Namanya itu merupakan interaksi 1,3 di aksial. Karena misalnya ini atom karbon nomor 1, kan di sini nomor 2, nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Jadi karena interaksinya itu antar aksial, berarti kan kita hanya interaksi yang di atasnya. Makanya disebut dengan interaksi 1,3 di aksial gitu. Nah, jadi kita itu akan memiliki senyawa yang lebih stabil apabila meletakkan metilnya itu pada posisi ekuatorial. Jadi kalau misalnya di aksial kan tadi ada interaksi ya. Kalau misalnya di ekuatorial, dia tuh nggak ada interaksi apa-apa teman-teman. Alias dia nggak nabrak atom apapun kan. Nah, jadi peletakan substituen pada posisi ekuatorial itu akan menghasilkan senyawa yang lebih stabil dibandingkan pada posisi aksial, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan membahas dimetil sikloheksana. Yang pertama itu ada 1,2 dimetil sikloheksana atau selisih karbon itu berarti di atom karbon nomor 1 dan 2 gitu. Jadi, ada yang namanya isomer geometri cis dan juga trans gitu. Kalau misalnya cis tadi kan kita sebut yang dia itu berada pada posisi yang sama gitu ya. Kalau misalnya trans itu dia berseberangan. Jadi di sini teman-teman fokus aja ke posisi atas atau bawahnya. Jadi ketika kedua-duanya itu berada pada posisi atas, itu dinamakan cis. Dimana ada aksial atas, ada ekuatorial atas kan. Jadi misalnya di sini pertama kita punya cis AE. Nah, AE itu apa? Maksudnya A itu aksial dan E itu ekuatorial. Jadi seperti ini teman-teman. Satu metilnya itu ada di posisi aksial, satu lagi ada di posisi ekuatorial. Jadi ketika dia bersebelahan, maka posisinya itu akan sama-sama di atas. Yang pertama aksial atas, kemudian ekuatorial atas. Atau misalnya kita balik menjadi maunya aksialnya yang bawah gitu. Nah, maka ketika dibalik, ketika di sini dia aksial bawah, maka di sini akan menjadi ekuatorial bawah. Itu yang disebut dengan isomer geometri cis pada 1,2 dimetil sikloheksana begitu. Tapi kalau misalnya trans, dia itu sama AA dan AE. Kenapa? Karena dia posisinya beda teman-teman. Misalnya kita sama-sama mau aksial sama aksial. Maka posisinya salah satu akan ada di aksial atas dan yang satu lagi itu ada di aksial bawah begini. Nyebrang kan dia. Ini yang dinamakan dengan
trans AA. Kemudian misalnya mau ya udah tinggal diganti aja, dia ada di satu di sini, satu di sini. Jadi yang satunya ekuatorial atas, yang satunya ekuatorial bawah gitu. Kemudian selanjutnya 1,3 dimetil sikloheksana. Jadi untuk yang 1,3 dimetil sikloheksana itu kita pindah aja, kan tadi kita fokusnya ke karbon 1 sama karbon 2 ya. Nah, di sini sekarang kita ganti. Fokus kita ke karbon nomor 1 sama nomor 3. Anggap di sini metil ya teman-teman, ada hidrogen 3 yang berikatan, cuman di sini ikatan tidak cukup. Jadi kita contohkan aja seperti ini. Yang pertama, cis itu akan terjadi apabila satu arah, berarti kan atas sama atas ya kita fokus ya. Tapi kalau misalnya interaksi 1,3, dia itu atas sama atasnya bukan terbentuk dari aksial sama ekuatorial, tapi sama-sama terbentuk dari aksial. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Jadi karbon atom nomor 1, nomor 3 itu sama-sama memiliki AA. Nah, kalau misalnya kita mau ganti dia menjadi cis atau ekuatorial, kita tukar aja, berarti dia si CH3-nya jadi posisi sini, kemudian CH3 yang di sini jadi di sebelah sini, begitu. Kemudian ada trans AE dan trans EA. Di sini kan kalau trans berarti dia interaksinya beda ya, atas bawah gitu. Nah, ketika posisinya itu 1,3, maka posisi atas bawah itu dimiliki oleh aksial dan ekuatorial. Jadi misalnya seperti ini. Jadi yang satu itu dia misalnya aksial atas, yang satu laginya ekuatorial bawah. Jadi kalau saran aku teman-teman fokus aja ke atas bawahnya gitu. Kalau misalnya cis atas-atas atau bawah-bawah, kalau misalnya trans itu atas bawah. Nah, selanjutnya latihan soal. Nah, di sini diminta digambarkan semua kemungkinan konformasi 1,4 dimetil sikloheksana sebagaimana telah dicontohkan untuk isomer 1,2 dan 1,3-nya. Misalnya nanti teman-teman mau gambar di kertas itu biasanya pakai struktur kursinya teman-teman. Ini namanya struktur kursi. Jadi kayak gini tuh namanya struktur kursi. Yang mana struktur kursi ini udah menggambarkan konformasi kursi gitu. Makanya disebut dengan struktur kursi. Gimana cara ngebuatnya? Kalau aku biasanya kayak gini. Dimana di sini misalnya posisi aksial ekuatorial, kemudian kalau misalnya udah ini berarti kita ganti menjadi ekuatorial atas, aksial bawah, kemudian selanjutnya di sini berarti aksial atas lagi, ekuatorial bawah, di sini berarti aksial atas, ekuatorial bawah, sini aksial bawah, ekuatorial atas. Begitu teman-teman. Ini untuk penggambaran struktur kursi. Jadi kalau misalnya kita maunya 1,4 dimetil, berarti misalnya di sini karbon atom nomor 1. 1, 2, 3, 4. Berarti untuk cis-nya, kan kita cis yang atas-atas ya. Berarti kemungkinan di sini CH3-nya sama atas-atas berarti ekuatorial atas, di sini CH3. Berarti ini interaksi cis. Oh ya teman-teman, kalau misalnya menggambarkan senyawa organik, itu dibiasakan kalau ada garis seperti ini, kalau misalnya emang teman-teman mengacunya pada hidrogen, itu pastikan diisi atom H-nya. Jadi jangan dibiarkan kosong begitu. Kalau misalnya dibiarkan kosong, itu akan kita baca sebagai metil. Seperti itu teman-teman. Jadi dibiasakan ya, karena kalau misalnya dikosongin, ntar bakal salah jawabannya gitu. Kemudian selanjutnya kita bikin yang transnya gitu. Kemudian untuk transnya kan berarti kita atas bawah ya. Berarti untuk Nah, kemudian di sini untuk bentuk transnya. Jadi kalau misalnya bentuk transnya itu kan berarti kita atas bawah. Berarti di sini misalnya kita menaruh CH3-nya di sini dan satunya lagi di bawah. Begitu teman-teman untuk transnya. Untuk cis-nya di sini juga kita bisa meletakkan misalnya maunya dibalik gitu, yang di sini yang CH3-nya yang di bawah, kemudian di sini yang ekuatorialnya yang di bawah, itu boleh juga. Terus misalnya untuk yang trans juga kita mau tukar jadinya mau di posisi ekuatorial, itu juga boleh. Cuman jangan lupa untuk atom H-nya itu kita masukkan semua ya teman-teman. Kalau misalnya mau atom H-nya yang gak ditulis, ya berarti nggak usah dibuat garis gitu.
Cuman kan tadi kita mau membayangkan dulu ya posisi aksial ekuatorialnya itu kayak gimana. Udah selesai untuk latihan nomor 1. Untuk latihan nomor 2-nya mungkin boleh dicoba dengan teman-teman masing-masing dan juga latihan mandirinya. Nah, sekian materi yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami materi kimia organik. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Semangat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.